أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, pada hari yang mulia ini mestinya hari libur, hari di mana kita punya hak, katakanlah hak asasi untuk menggunakan waktu ini sekehendak hati kita. Mungkin yang remaja lebih mementingkan sekali-kali menghibur diri, ke kaliurang atau kemana, atau masuk bioskop. Tapi nampak ada juga remaja yang lebih memilih masjid ini. Lebih-lebih bapak-bapak yang tentu karena kelelahan bekerja dan sebagainya, wajarlah kalau berhibur. Namun hiburan ini dipilih masjid ini, maka ada satu kecenderungan khusus di hati kita masing-masing, yang tentu ada porsi yang diutamakan, bahwa porsi ini memang sudah sewajarnya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, segala hal yang bersifat materi dan jasmani memang tidak dilarang oleh Islam asal itu halal, termasuk rekreasi dan sebagainya. Tapi kenikmatan rohani, meningkatkan keimanan yang ada di dalam kalbu kita, rasanya inilah yang disebut oleh Al-Quran yang tidak akan sirna dan akan mati. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut waridwanun minallahi akbar, keridhaan, kesenangan Allah kepada hambanya yang memilihnya. Itulah nikmat yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan saya dan bapak-bapak para hadirin tidak ada sama sekali kelebihan, bahwa kalau saya diberi kepercayaan pada hari ini hanya sekedar karena saya membaca sedikit literatur yang ada kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena itu mudah-mudahan ini akan lebih kita manfaatkan untuk selanjutnya nanti kembangkan, untuk sama-sama, untuk kita sentralkan semua usaha ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan akhir dari perintah semua agama, yang dikonfirmasikan kembali, yang dikuatkan kembali, yang ditegaskan kembali dengan kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk berbakti kepadaku. Jadi itu bukan ajaran baru, tapi karena ajaran bahwa hidup tujuan manusia untuk mengabdi kepada Allah sudah semakin kabur saat itu, maka datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal tauhid, dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan kembali dengan wahyu yang turun kepada beliau. Ini saya merasa perlu untuk memberikan beberapa dasar-dasar pengertian kita bersama, agar kiranya akan sedikit mudah untuk menangkap permasalahan lain yang mungkin tidak perlu dirinci dan perlu dijabarkan dalam kata-kata
yang lugas, sehingga kita insya Allah bersama-sama belajar, ambil sarinya, dan kita akan kembangkan insya Allah di saat-saat dan kesempatan yang lebih baik. Para hadirin sekalian yang berbahagia, nampaknya saya telah memperoleh satu kurnia, karena apa yang saya uraikan ini sudah dihantarkan, sudah disarikan, sudah diintikan oleh bapak-bapak yang mendahului saya. Sejak dari yang terhormat Bapak Ketua Cabang, Bapak Inspektorat Jemaat, kemudian khususnya dari Bapak Wakil dari Kecamatan, ini benar-benar menyentuh batin saya, karena inti itulah yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Dan ini seolah-olah ada konsensus bersama bahwa hidup tanpa kedamaian tidak ada. Tapi damai tanpa kemerdekaan dan kebebasan itu juga nonsens. Damai dan kemerdekaan itu tahu aman, la yang fasilan, kata peribahasa Arab. Dua anak kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Kita ingin bebas, kita ingin merdeka di alam kita Indonesia. Oleh karena itu, kita ini mendambakan perdamaian. Nah, sebetulnya perdamaian dan kebebasan ini adalah inti, sarana yang semua para nabi diutus untuk mengembangkan ajaran kemerdekaan yang manusiawi, kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang mengenal norma dan susila, nilai, bukan kebebasan ala hutan. Oleh karena itu, terima kasih sekali kepada bapak-bapak tadi yang benar-benar menghantar saya untuk, saya tidak perlu berpanjang lebar nanti, sekedar saya rujukkan, saya semua itu saya kembalikan kepada apa ajaran Al-Quran tentang itu. Para hadirin yang berbahagia, kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita sama-sama memperingatinya, memperingati kelahiran beliau, adalah sesungguhnya milik alam seluruhnya menurut Allah Ta'ala. Diakui atau tidak diakui, beliau adalah milik dunia, milik seluruh manusia sampai hari kiamat. Buktinya, kami meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatakan dengan tegas untuk siapa Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Para hadirin sekalian, sedikit tentang susunan bahasa. Karena kebetulan saya ini ya sedikit berkecimpung dalam soal bahasa Arab. Jadi barangkali satu jalur yang mungkin agak bisa lebih memuaskan diri kita itu jalan bahasa, itu jangan lupa. Kalau ada kata ma dan illa itu menyatakan pembatasan, tidak lain dan tidak bukan. Jadi Nabi Muhammad datang bukan untuk perang, bukan untuk menanamkan kedengkian antar agama yang memang pada saat itu sudah berkecamuk dalam muncak sekali. Bukan untuk hanya kepentingan golongan, tidak. Disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmah kepada seluruh alam. Dan kalau alam itu menurut ahli ilmu kalam, al-alam al-kaun, kalau bahasa itu al-kaun itu universe. Kalau ahli ilmu kalam mengatakan kullu ma siwallahu al-alam, semua yang selain Tuhan itu adalah alam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang beliau bawa, wahyu yang beliau bawa dari Allah, itu bukan saja untuk damai pada manusia, tidak,
jelas itu. Tapi juga kedamaian ini akan dirasakan oleh semua lingkungan yang ada di alam ini. Semua mendapat porsi dan haknya tanpa merasakan kekurangannya. Dan untuk membicarakan hal ini secara rinci dan contoh-contoh tentu tidak akan mungkin cukup. Maka kadang saya pada waktu peringatan Maulid Nabi di Istana Negara, saya ikuti dengan cermat apa yang disampaikan oleh Bapak Emil Salim dalam ceramah beliau yang begitu akurat. Saya lalu merasa, saya sebagai seorang Muslim Ahmadi, ini orang Islam yang tekanannya itu melihat bagaimana ajaran Islam menurut pendiri Ahmadiyah, itu saya merasakan itu bukan ajaran lain, tapi itu ajaran jemaah. Itu saya merasakan pribadi. Apa yang ditulis oleh beliau hampir 100 tahun yang lalu, karena beliau mendirikan jemaat ini 1889, setelah beliau menerima ilham anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Hai Ahmad, buatlah engkau sampan perahu dengan tilikan dan pemeliharaan kami Allah. Dengan berdasarkan wahyu ini, engkau dengan izin Allah akan selamatkan umat manusia ini sebagaimana 14 abad yang lalu telah dicanangkan oleh Rasulullah dengan pemeliharaan kami. Sejak itu para hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak merasa ada apa-apa yang berbeda, khususnya peringatan apa yang di istana kita sama-sama mengikutinya Bapak Emil Salim itu dengan cara yang sistematis dan ilmiah begitu. Rasanya bukan ajaran lain daripada jemaat. Inti dan moral yang ada, semangat damai yang ada di dalamnya, itu adalah inti yang dibawa oleh jemaat ini.